Ustadz Jahada tadi minta disampaikan bahwa beliau lagi ada ujian. Apa? Ujian apa itu? Ujian mahasiswa. Ada munakasah, Puan ya, ada munakasah. Dan yang begitu biasa pagi sampai sore. Sehingga beliau bilang minta saya untuk memandu musyawarah. Jadi jangan kecewa karena ya, yang dijadwalkan tidak tampil. Ayo Ustaz, bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala kulli hal, para ustadz yang saya muliakan, ini merupakan kegiatan pekanan kita yang selalu Ustadz bilang ya, kita sama-sama memahami hal ini sangat menopang kerja yang baik kita melahirkan orang yang insya Allah akan mengembangkan dakwah atau bertugas sebagai dai. Tentu selalu kita ikhtisaban bahwa ini semua bagian upaya kita untuk bisa menjadi orang yang berserikat dengan mereka dalam kerja-kerja dakwah, sehingga apa yang mereka peroleh kita sangat berharap juga ya, dengan niat, dengan ikhtisaban ya, Allah juga kemudian mengikutkan kita memperoleh apa yang ganjaran yang mereka peroleh, atau dalam artian menjadi amal jariah kita insya Allah. Tentu sangat mulia karena kalau setiap tahun kita bisa melahirkan ya katakanlah 50% lah saja yang betul-betul mengabdi dengan baik, itu sudah sangat. Dan jangankan 50% ya, kalau Ustaz Jahada bilang sekiranya kita melahirkan hanya 2 orang pun dan dia juga berdakwah dengan serius, itu juga sudah sangat, kalau kita mau hitung-hitung ya, itu sudah sangat menjadi besar ya, karena itu tadi ikhtisaban sebagai amal jariah kita. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita arahkan, apa yang kita didikkan mereka, semangat, ilmu ya, itu sekali lagi termasuk kita bermusyawarah membicarakan bagaimana mereka bisa sebelum tugas memiliki ilmu, yang memiliki semangat, ya itu juga dengan mungkin pendekatan aturan, pendekatan apa ya, sehingga mereka bisa sampai selesai ya, walaupun dalam perjalanan ada mungkin 1-2 orang yang juga ya tidak bisa sampai selesai atau gugur di tengah jalan. Ala kulli hal ya, sekali lagi para ustadz yang saya muliakan, mari sama-sama ya, senantiasa ikhtisaban lillah akan apa yang kita lakukan ini. Agenda kita yang pertama seperti undangan, yaitu tentang persiapan ujian akhir ya. PMB sir. Oh, PMB. PMB ya, bukan ujian. PMB diundang saja. Iya. PMB. Tapi bisa juga mungkin ujian tes terakhir. Fundraising, oh PMB ada juga fundraising. Nanti fundraising kalau begitu. Ujian PMB. Tentu ujian PMB ada yang mendahului. Lebih bagus kita cek juga dulu PMB. dari awal. Ya, bagaimana pendaftar. Dan sampai ujian kita juga ya cenderung formalitas lagi. Yang tak kalah pentingnya ini sebenarnya jumlah. Berapa gitu sir? Itu Ya. Baik, kita mulai dulu. Kita menghargai dulu yang dari luar. Kali. Dicek aja dulu Ustaz, cuma jumlah ini dulu. Supaya kita sebelum bicarakan masalah PMB. Iya. Ini PMB maksudnya seleksi ya? Iya. Seleksi dengan berbagai jenisnya ujiannya. Kita mulai ada dulu kepada jumlah dulu. Supaya sebelum kita masuk ke materi pembahasan inti kita tentang bagaimana nanti bentuk seleksi kita masuk. Karena tadi itu yang kita khawatirkan, jangan sampai yang mau diseleksi ini tidak cukup juga. Baik, Ustaz Yasir dulu, yang duluan masuk guru kita. Fadhal Ustaz, sudah berapa pendaftar tak di Palu? Ya Ustaz? Oke, sampai saat ini masih baru 3 Ustaz. 3. 3 Ya. calon Ya, baik. mahasiswa. Iya Ustaz. Ada sumber-sumber harapan Ustaz? Yang besar harapan kira-kira? Ini masih tetap Ustaz, masih tetap kita upayakan. Mudah-mudahan sampai batas
memulai kegiatan nanti mencapai angka sampai 10 atau ya paling tidak kalau sudah ada 8 9. Ya, Iya Ustaz. ya. Ah, ya, kita berharap saatnya betul-betul diupayakan tidak kurang dari 10 pendaftar. Mudah-mudahan nanti ada subsidi dari tempat lain, ya, sehingga bisa baik. Iya Ustaz. Iya. Ustadz Samsul, Tabe Ustadz, Kalimantan berapa sekarang? Iya, sama dengan Ustaz Yasri, Ustaz. Baru 3 juga. Kita sudah berupaya ini, nah. Ada Ustadz DPD. upaya-upaya yang sangat istilahnya antum berharap besar kira-kira menjadi sumber tambahan? Selama ini kita lebih fokus ke DPD, kaderisasi, dan para murabi. Dan ya respon mereka juga kurang bagus, Ustaz. Apakah karena memang juga kesulitan mencari atau seperti apa? Eh, Termasuk di program kaderisasi juga saya sudah tanyakan lagi, tapi ya nampaknya mereka kesulitan untuk mendapatkan itu. Ya, jadi Jadi, ya, baik Ustadz. Sekarang berharap Ustadz untuk mencukupkan 10, apa ya kira-kira hal yang antum Ustadz mau upayakan dan kira-kira berharap bisa cukup 10. Selain tadi usaha itu kan antum agak ya, kayaknya agak kesulitan di DPD. iya paling tadi coba-coba lagi menguatkan ke daerah, siapa tahu di detik-detik terakhir ini ternyata ada kejutan-kejutan dari mereka untuk diutus. Ya, Jadi tetap masih eh, DPD Ustadz andalan dia, masih DPD yang iya, diandalkan. iya, sekarang lebih fokus ke situ, Ustaz. Untuk keluar kayaknya tidak terlalu. Ya. Yang bukan kader nggak terlalu ke situ sekarang. Ya, ya. Tentu kita berharap Ustadz ada istilahnya mungkin ya karena sudah terdesak ini tinggal ya katakanlah satu bulan lah kalau memang mau pahit-pahitnya keadaan. eh, Apakah lebih intens kepada DPD yang diharap komunikasi atau ada upaya lain yang selain komunikasi kepada DPD? Ya, dalam artian kita berharap bahwa al jasa min jinsil amal, mungkin karena dengan intensnya kita berkomunikasi atau dengan cara-cara yang lebih dari komunikasi, ya tentu Ustadz mengerti maksud saya apa yang dimaksud lebih dari komunikasi, mungkin kunjungan, mungkin apa gitu, ya. Dengan memanfaatkan berbagai stakeholder yang ada, alumni, mungkin jalur murabi dan apa sebagainya. Maksud saya usaha memang lebih, karena kalau kita kembali kepada usaha kita yang lalu saja, istilahnya menyampaikan, kemudian minta, itu khawatir nanti waktu yang singkat ini berlalu seperti yang lalu saja, tidak memberi hasil yang kita harapkan. Jazakallah Ustadz Samsul, kita sangat berharap itu ada usaha ya dalam sebulan ini lebih dari yang sebelumnya, sehingga harapan untuk bisa mendapatkan tambahan 7. Demikian tadi juga Ustadz Yasri, ya supaya bisa cukup betul-betul 10. Mudah-mudahan kita ini di pusat ya, apakah nanti lebih, mudah-mudahan lebih, kita bisa memberi subsidi lagi 1-2 orang kalau memang lebih. Baik, jazakallah khair. Ya. Ustadz Munawir. Ustadz Munawir. Iya Ustaz. Kendari sendiri berapa pendaftar sekarang? Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saat ini Ustaz, Kendari baru 4 Ustaz. Baru 4. 4 ya. Lagi masih berupaya juga nih, Ustaz. Semoga di Agustus ini kita bisa menjaring banyak lagi Ustaz. Insyaallah. Mungkin maksimal 10 Ustaz. Kalau 17 nampaknya agak berat karena saya lihat juga masing-masing DPD ketika saya tanya-tanya kurang menunjukkan optimis Ustaz. Jadi semoga bisa saya jaring 10 minimal 10 orang Ustaz untuk tahun ini. Ya berarti antum butuh tambahan 6. Ya, itu tadi juga seperti sama tadi Ustaz, harapan kita antum coba ada upaya maksimal baik dengan
untuk minta power dari ketua DPW, ya juga kemudian upaya langsung antum yang lebih dari biasanya, baik ke DPD maupun kepada jalur lain yang antum harapkan. Semoga 6 ini betul-betul antum bisa dapatkan, ya tentu supaya betul-betul kita buka tidak kurang dari 10. Ya walaupun sebenarnya SOP 15 ya nanti ya tantangan di Medan juga ya nampaknya masih tetap berulang, kita masih sulit mendapatkan jumlah yang minimal itu. Baik, bisa akhir. Ustadz Rudi. Ada Ustadz Rudi. Nah, Ustaz. Ya. Kalau Jogja sekarang Ustadz sudah berapa pendaftarnya? Baik, alhamdulillah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Oh, Untuk Jogja baru 5, Ustaz. 5, oh Masya Allah, 5. Ya, ini masih kurang ini, Ustaz. Iya, iya. Kalau kemarin kan antum sampaikan Ustadz bahwa DPW persyaratkan 10 ya? Iya, betul, Ustaz. Oh iya, Itu. iya. Dari deadline ini. Iya, kemarin saya Japri antum minta pamfletnya antum, ada satu orang kami mau arahkan. Oh. Iya. Iya, Ustaz. Ya. Kalau bisa kita kasih ke pamfletnya antum karena ada satu orang alumni pesantren mau kami arahkan ke tempat antum. Oh, gitu. Iya, iya. Iya, Ustaz. Bisa, Ya, pada sempat. ya. Kita berharap Ustadz ada upaya juga maksimal untuk bisa mengejar standar minimal DPW tadi supaya jangan sampai jangan sampai tidak memenuhi standar DPW akhirnya mereka tidak menginginkan lagi kita jalan. Wah, sementara ini Jogja sudah lama sekali namanya tadrib, jadi sayang kalau ya ditutup seperti Gorontalo. Nah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita juga berupaya Ustaz, ya, mudah-mudahan ada. Kemarin ada dari Sumatera kan mau ke situ juga? Oh iya, Abdul Haris. Itu nih, bisa belum masuk saat itu yang dari Sumatera, Ustaz Rudi? Sudah, Ustaz, sudah. Ya, ya. Sudah terdaftar, sudah masuk, sudah diuji sebagian. Oh, alhamdulillah, iya. Ada sebagian belum bisa dihubungi. Iya, iya. Kalau yang dari Fasul, saya kira tadi antum juga mengarahkan ke Jogja. Yang daftar ke pusat untuk daftar ke Jogja itu ada 2 sebenarnya kemarin itu. Cuma satunya kembali daftar ke pusat ki dia, daftar ulang ki. Dari mana dia? Dari mana itu Abdul Haris? Oh, ya, ya, nanti dilihat. Ya, kalau yang begitu sudah ada nih harapan untuk membawa ke Jogja kalau memang kita lebih toh. Iya. Sudah lebih besar kemungkinan bisa ke Jogja dia. Nanti kalau ada juga pendaftar dari agak banyak dari NTB, ini lebih mudah juga ke sana biasa ke Jogja. Heran Ustaz. Insyaallah kita berupaya juga membantu Ustaz untuk bisa tidak kurang dari 10 insyaallah. Baik. Kalau pusat sekarang kita ke pusat dulu. Iya. Untuk pusat Ustadz sekarang sudah 33. 33, oh dari belum juga ya. Ya, belum memang masih jauh. Iya, masih jauh. Spesifiknya masih butuh sampai 17. 17 lagi 17. ya. Namun ya 33 ini masih terus diupayakan agar bisa bertahan karena dari pendaftar sebenarnya sudah 37 Sat. Iya. Ya. Ada 4 yang mundur. Iya. 4 kurang lebih. Ini mundur karena apa saat itu? 2 diantaranya tidak ada komunikasi lagi. 2-nya itu alasannya apa kemarin itu? Ya cuma bilang tidak jadi daftar begitu. Ya maksudnya kalau itu yang mundur Sat, siapa tahu kalau misalnya daerahnya ada wilayah yang dekat, coba-coba ditawari. Gitu ya? Oh, iya. Misalnya dia dari Sumatera mungkin kejauhan, atau dia dari NTB merasa kejauhan, atau dia juga memang senang mau ke Jawa atau mau ke Kalimantan ada mungkin keluarga di sana. Bisa saja ada orang begitu biasa. Kadang-kadang kalau ditawari yang lain, dia merasa lebih ya, atau mungkin juga kendala orang tua yang tidak mengizinkan, bilang kalau Makassar sering demo. Ya, biasa orang kalau dari agak takut juga masuk Makassar karena bilang ada apalagi ini tiap hari hampir ada berita perang perang apa Nanti kami coba ya itu salah satu lagi yang ya. 2 itu Ya, lumayan nih karena mereka sudah tahu tentang tadrib Iya. yang 4 ini.
termasuk juga Ustaz kalau dari pusat ini, kalau dari Goa gimana Ustaz? Itu yang pernah datang 3 orang, sudah ada semua? Itu belum masuk datanya Ustaz sampai Ya, sekarang. itu bagus. Oh. Masalahnya Ustadz Muharram dihubungi ini dibilang sudah daftar ke kita. Ya, itu nih masih ya itu satu Muharram ini daftar ke kita, maksudnya itu dia antar langsung ke sini kan? Iya, diminta paling tidak kirimkan saja berkasnya, nanti bantu didaftarkan sama panitia. Tidak ada juga responnya tidak juga. ada Ustaz Muharram begitu Ustaz. Tidak, istilahnya apa ya? Ya memang beliau sistem praktis yang anu lah. Memang beliau Jadi kan, ya. bagaimana solusinya Ustaz? Kalau saya Ustaz diajak lagi komunikasi Ustaz Muharram, kasih kami namanya. Berarti itu kemudian sampaikan ujiannya sekian-sekian, tanggal sekian. Kemudian kalau dia datang, udah bawa itu berkas yang diperlukan. Nah, jangan lagi diminta beliau kan. Ya, saya tahu pribadi beliau enggak. Maksudnya diminta nama-nama dan nomor teleponnya ini anu? Iya bisa juga. Itu sudah kalau ada, tapi kan belum tentu ada kan kemarin kendalanya mereka masalah itu memang. Iya. Mungkin dia pesantren dilarang pakai telepon. Nah, jadi makanya saya bilang, namanya saja kita minta. Kemudian sampaikan ujiannya tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, kemudian kalau datang nanti ujian, bawa itu berkasnya. Karena saya curiga begitu. Pertama Ustaz Muharram sendiri punya kesibukan selain pesantrennya, jadwal dakwanya apa semua. Kedua memang juga beliau ya masalah komunikasi mungkin tidak punya perhatian besar. Yang jelas dia 3 orang. Ada juga saya cek lagi yang 1 orang dari saya itu dari Goa juga. Saya coba cek langsung nanti juga. Lumayan kalau sudah itu. Baik, kalau saya ini perlu juga kita bicara dulu lagi masalah tadi ini, masalah pusat juga ini gimana, apalagi upaya kita ini. Kemarin kita mau roadshow tidak jadi, apa itu ya tidak memungkinkan. Karena alhamdulillah yang lalu roadshow membantu, bisa dikatakan ada sampai 10-an kayaknya kita dapat. Dari bawah itu yang banyak, dari atas juga ada sih, ada berapa orang itu. Ya dari atas semua itu kan dari Bulukumba dari mana, itu hasil roadshow. Kira-kira gimana Ustaz Zulin ini masalah? Kita harus juga ada usaha ekstra ini. Kalau menunggu saja dan menyerang dengan pola lama, saya khawatir waktu yang ada ini bisa. Kemarin saya coba sendiri provinsi tanggung jawab saya coba sampaikan ya kami ini butuh 18 orang, sudah mau tinggal sebulan. Ya, yang respon mereka ya paling seperti ucapan yang lalu, diusahakan. Belum ada Ustadz, malah kebanyakan mengatakan belum ada. Walaupun ada satu yang menggembirakan dari Sumatera itu, di antara yang dia persiapkan tahun depan, ada satu yang sudah selesai kuliah. Wah, saya bilang ini yang lebih bagus. Oh, yang anu. Ya, ada Tegar. Pada Sarah yang dia bilang selesai ujian. Dari Agus. Yang jelas dari Sumut. Ya, Dia Sumatera. bilang ada satu lagi Ustadz tambahan, dia sudah selesai ternyata ujian. Jadi lebih cepat ujiannya sehingga mau mendaftar juga soal ini. Kita sangat harapkan yang begini nih. Pertama sudah dibina, kedua dia sarjana. Wah, itu istilahnya input yang sangat kita harapkan. Saya sampaikan insya Allah dia akan lahir dengan kualitas yang lebih baik. Baik, silakan Ustaz Sul, mungkin ada apa upaya kira-kira ini mengejar ketinggalan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pusat ini Ustadz sudah ya bisa dibilang banyak cara dijalankan ini Ustadz, sampai berkali-kali turun sebarkan flyer. Kemarin malah panitia sampai ke Maros, tempel-tempel flyer juga. Nah, tapi di situ ada dapat respon baik dari beberapa pengurus masjid. Ya, jadi mungkin ini kayaknya enggak tercapai barangkali kalau kita mau kejar sekarang ini, karena tinggal beberapa hari ini, tinggal 3 hari ya. Sekarang 28 dan 30. 3 hari ujian. Enggak, tanggal 31 ini pengumuman Ya, ini yang kita mau bicarakan juga, Ustaz. Iya. Ini yang kita mau bicarakan juga. Apakah ujian aja, kemudian kita buka gelombang kedua? Gelombang kedua misalnya. Oh, gelombang kedua sih, gelombang selanjutnya. Iya. Gelombang tsunami. Tidak ada juga dalil yang mengharuskan kita 2 gelombang. Iya. Kalau boleh buat. Itu dia. Ya karena kalau misalnya masih ada waktu kita tutup, ya siapa tahu di situ. Ya, termasuk juga daerah lain ini. Apa kita harus sama dalam artian waktu ujian, sebab daerah lain meminta mengundur dulu karena ada upaya-upaya yang mereka bisa lakukan. Karena kalau dipaksakan semua ujian pekan depan,
Iya. Nah, itu bisa juga. Kalau saya Karena September juga mulainya Ustaz. ya apalagi September mulainya, misalnya diundur sampai akhir Agustus, iya kan? Iya. Baik, termasuk kita juga Ustaz, apakah mutlak kita ujian pada saat pekan depan? Nah itu. Ya, ada dua pilihan, apakah kita mundur atau bikin gelombang. Hmm. Nah, itu kalau saya Ustaz, ya Allah alam Iya. masih karena ini ya nampaknya kadang kondisi membuat kita memang ya apa yang direncanakan itu berubah. Baik, Jadi untuk ini Ustaz, apa namanya mungkin langkah terakhir itu ya, coba ya langkah dulu sebelum kita masuk ke waktu ujian. artinya kalau memang masih ada kemungkinan untuk turun ke apa namanya DPD. DPDK atau mungkin ke masjid-masjid, nah ini mungkin bisa dimaksimalkan saja ke panitia atau mahasiswa. Karena kalau kita mungkin tidak bisa misal karena untuk Iya. Oh iya. muktamar Betul, dan betul. juga ujian pekan depan. Jadi nanti mungkin ini kan ada masanya mahasiswa libur gitu. Itu bisa dimanfaatkan iya, itu Coach. mereka. Ketemu, betul. Iya, di situ mungkin Baik. bisa dimaksimalkan penyebarannya mereka, tinggal mungkin pendanaannya saja Iya. kita siapkan. Kemana Ustaz Sayub ya? Iya. Panggil dulu boleh, karena kita mau bicara pendanaan ini. Jadi saya panggil dulu. terinspirasi dengan itu. Iya. Begini, mahasiswa kan ini ujian 2 pekan lagi. Iya. Jadi awal. Jadi mereka akan libur dalam artian waktu kembali kan untuk Iya. persiapan diutus. Pekan ketiga ya. 15 16 itu kan sudah libur mereka. Itu berarti pekan ketiga. Iya. Ketiga, 4. Dia 34. 3 dan 4. Awal pekan ketiga. 3 dan 4 ada harapan. Kalau begitu Ustaz, kita bagi tim. Bagi tim pada 3 ke 4 ini harus menyelesaikan daerah yang dituju. Daerah bawah mungkin 2 tim, daerah atas 2 tim. Atau 1 tim bisa juga. Iya. Terdiri dari 5 orang misalnya. Tidak usah juga semuanya. Iya. Ya memang kualitasnya bagus, mumpuni apa semua ini kan. Sebagian tidak perlu juga semua bicara. Iya. Mungkin yang lain mensupport dari sisi apa, gimana. Bagi-bagi flyer. Ya flyer, apa tentang komunikasi, bagi flyer. Mesti yang jelas dia hadir dengan istilahnya mahasiswa turun gitu. Iya, jadi bagus itu kalau saya itu. Upaya kita terakhir, mahasiswa turun. Dan mereka butuh mungkin waktu ya 2 kali Sabtu Ahad. Kayaknya enggak masih Sabtu Ahad Ah, karena mereka tidak libur. bukan Sabtu Ahad ya, Karena bisa mereka juga malam, libur. betul, malam, Iya, bisa iya. malam. Di setiap daerah 1 malam Iya, kan. begitu. Jadi tinggal mereka komunikasi DPD bahwa kami berharap ada support. Iya. Ya, apakah pada saat taklim ada momen taklim yang banyak kader hadir atau dibikinkan acara khusus Iya. maghrib isya targap toh untuk sosialisasi oleh mahasiswa. Oke, bisa diatur lah kalau begitu Ustaz. Iya. Sampaikan panitia kemudian memilih 2 tim minimal 2. Kalau dianggap memberatkan kalau 2 bisa 3 atau 4, 2 di bawah, 2 di atas. Iya. 1 tim bisa 5 orang ya, sebagai tanggung jawab mereka. Misalnya semua yang dari daerah atas bertanggung jawab untuk wilayah atas. Semua yang dari daerah bawah, kan? Misalnya kan semua terlibat kan, bisa main aja apa semua. Adapun yang jauh ya itu mungkin yang kita beri kesempatan memang 2 pekan itu betul-betul selesaikan izinnya dengan orang tua. Karena pas dia pulang langsung diutus. Jangan lagi nanti setelah kita kembali muktamar baru mereka mau. Cuma ini yang mungkin nanti mungkin teknisnya ini Ustaz. Kita Ya. akan bicarakan bagaimana dengan mempersambungkannya dengan DPD-DPD ini. Nah, itu mungkin perlu Ya, artinya kalau saya itu pertama kita harus bersurat memang secara formal, dibekali surat tugas apa kan. Nah, kemudian kalau memang memungkinkan sudah ada usulan jadwal kita. Nah, tinggal nanti respon dari DPD, dia yang komunikasi. Apakah jadwal yang kita usulkan mereka bisa, kalau tidak bergeser bakatur nih. Kan seperti Bulukumba ada di situ, kita punya binaan yang bisa ada komunikasi. Di Goa ada binaan kita juga, ya kan? Ada maksudnya alumni kita. Takalar juga ada alumni kita, ya kan? Kalau masih ada daerah atas ini, daerah atas atau kan? mereka juga ya artinya Atau mereka yang komunikasi masa jadwal bisa juga. iya itu juga jadwal sekaligus juga mungkin kan kalau mungkin skala mereka yang turun ini mungkin apa ya karena mahasiswa gitu apakah mereka dipilih ustadz dampingi juga yang mungkin tidak berangkat ke muktamar ini kan masa kira masih banyak dosen yang tidak berangkat ini kayak dosen tiba itu Kalau ada yang siap lebih bagus lagi, Itu di- misalnya daerah atas ada Iya. ustadz, siapa yang rajin bersama kita, ya memang walaupun banyak istrinya tapi banyak waktunya juga.
Ustadz Mursyid, ya kan? Mursyid, ya. Semangat masih Kayak muda kan begitu-begitu. kuat. Iya, Dan kayaknya dengan- mungkin tidak berangkat. Dengan istri yang banyak tidak menjadi halangan. Iya, mungkin. Gimana sih? Ya bisa juga satu itu lagi lagi. Jadi mereka lebih enak juga membuat targap tuh dengan judul yang menarik apa Iya. semua ya. Seperti Ustadz Mursyid misalnya. Yang penting jangan mati 50 bulan kita. Bersemangat beliau. Atau Ustadz Askar misalnya kalau tidak pergi. Bisa juga kan. Itu daerah bawah. Daerah apa. Siapa lagi Ustadz yang ya kan. Oh, oke. Baik kalau begitu. Dan tapi Ustadz Sayuti tadi kan tema kita ini kita belum masuk dari tentang yang diundang tentang ujian PMB. Kita lebih cenderung tadi bicara tentang bagaimana tentang pendaftar. Setelah dicek-cek, Palu baru 3, Kalimantan juga baru 3, kemudian Kendari sudah 4, Jogja sudah 5, Pusat baru 3. Tadi kita sarankan ada lagi upaya ekstra untuk memanfaatkan waktu yang ya tidak cukup 1 bulan sebenarnya. Bahkan sekiranya kita mau konsisten dengan jadwal, pekan depan sudah ujian. Dan itu yang tadi akan kita mau bicarakan, apakah kita tetapkan ujian pekan depan atau kita undur. Tadi pusat memilih jalan untuk roadshow tapi menggunakan mahasiswa. Ya, mahasiswa dan didampingi dosen sedapat mungkin. Salah seorang dosen yang tidak pergi ke muktamar. Nah, ini yang perlu biaya. Makanya kita berharap nanti fundraising membiayai untuk itu. Walaupun biayanya tidak terlalu, saya rasa cuma dosennya yang perlu dibiayai banyak. Kalau mahasiswanya kan orang dari bawah aja. Enggak, bukan Ustaz. Bukan, mereka kan orang dari bawah. Maksudnya tidak terlalu pendekatan daerah. Jadi untuk roadshow daerah bawah, dipilih mahasiswa yang dari bawah. Ya. Nah, kan ada dosen yang damping Ustaz. Dosen ini yang perlu dihikmat. Mungkin satu aja, kan? Dosen yang tidak. Ya, jadi tinggal nanti kalau begitu Ustaz Zul buat proposalnya bersama panitia. Ya nanti kita akan verifikasi apa yang memang sesuai dengan kita kan sudah terbiasa dengan DPP. Kalau ada proposal diusulkan diverifikasi dulu standar apa semuanya standar sesuai standar jika apa. Berapa hari itu rencananya? Tidak dilihat dulu biar dulu panitia komunikasi dengan daerah. Karena kita lihat daerah waktunya misalnya apakah mutlak Sabtu Ahad atau malam saja. Ini kan mahasiswa libur ji. Walaupun nanti karena ada dosen, nah itu ya juga perlu. Dosen juga sebenarnya lapang ini karena libur ji. Berarti kalau Pindrang ada yang ketua Quran, yang ketua prodi Quran, bukan tasdik, Herul, ada yang ada kan hadis kalau Maulana, yang Quran. Ada di Pindrang dia itu. Ada di Pindrang kalau libur begini. Hah? Hasbi bisa handle Pindrang, handle Sidrap. Nah, itu bisa itu. Hasan Hussein ini yang tadi sekarang Ridho apa? Oh Ridho tidak bukan tidak kelas begitu. Alumni tadrib, maksudnya kita mau ini kelas L dosen kita, dosennya memang mungkin. Artinya yang baik dosen di sini maupun dosen di Stiba. Saya rasa kalau diminta itu insya Allah, artinya menekan biaya juga kan. Ya. Jadi kalau misalnya dia bisa itu hasbi, pare-pare, ya kan, sidrap, kemudian kasih tema masalah Quran apa semua yang memang cocok beliau bahas. Malah kalau ya biar tambah yang lain misalnya yang dari sini untuk daerah sampai di Barro kasih misalnya Ustadz dari sini misalnya. Bisa dia Ustaz. Jadi kalau di Sulsel itu kan ada apa namanya? Ada wilayah ya. Jadi wilayah-wilayah pengontrolan itu terbagi 4. Ya. Jadi Maminasata, mulai dari Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar. Itu 5 kabupaten kota. Ya. Kemudian naik di Turatea. Di Takalar Jeneponto Bantaing Bulukumba menyeberang ke Selayar. Selayar. Iya. Itu Turatea. Kemudian Bosowasi, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai. Ya. Terus satu lagi Luwu Raya. Oh, Raya. Iya, Luwu dulu mulai dari Luwu Utara, Luwu Timur. Ya. Kemudian Masen Rempulu. Ya. Oh, lain tujuan lain. Iya. Jadi mulai dari Endrekang,
Tator, Tator Utara, kemudian Sidrap, Wajo. Ya. Ya. Baik, bisa juga begitu tadi timnya begitu dibagi sesuai dengan zona. Di zona istilahnya kan? Zona. Nah, cuma kalau karena berdasarkan zona berarti ada 6 ya, tadi kalau salah. 4 nih, bisa 4. Iya, bisa 4. Dia gabung dia lebih kayak rekan. Satu variasi ada beberapa orang. Ya, boleh juga. Karena kan rata-rata hampir ada mahasiswa kita di situ. Seperti yang rekan kan ada tadi yang jago itu. Indrang ada, dan dari bawah ada. Ya, itu oke. Tinggal nanti bicaralah lebih detail kemana panitia. Jadi kalau saya saat begini, tadi kan tema kita mau bicara masalah ujian. Ya, bagaimana kalau kita ujian kita tunda? Nanti kita pulang dari muktamar baru kita ujian. Kalau memang ujian itu bisa istilahnya waktu yang tidak terlalu panjang, ya kan? Baik tulisan atau kaitannya dengan kedatangannya itu kan menjadi pertimbangan juga. Ya, itu makanya saat itu. Nah, itu seperti semua dipertimbangkan. Apakah kalau ujiannya mundur tidak mempengaruhi kedatangannya? Ya, itu juga perlu. Kira-kira apakah waktu yang tersisa setelah kita balik dari muktamar cukup untuk itu? Silakan Ustaz Zul. Ya, Sat. Yang pertama untuk waktu ujian ini sudah diumumkan, Sat. Sudah diumumkan. Oh iya, oke. Sudah Untuk diumumkan pusat ya. untuk pusat ya. Oke. Sudah diumumkan ke mahasiswa dan juga teknisnya. Dan yang kedua memang sangat berdampak saat ketika diundur ki waktu ujiannya. Pertama mahasiswa yang sudah lama menunggu itu kan bisa berpengaruh. iya berpengaruh. Kemudian yang Sampai kedua PSH ya. kalau diundur ki juga akan mempengaruhi kedatangan mereka. Iya, untuk yang jauh tentunya. Kalau mereka lebih cepat dapat informasi akan kelulusannya, mereka bisa mempersiapkan sejak dini pesan tiketnya. Iya. Jadi kalau saran kami Ustaz, mungkin tetap waktu ujiannya akan mungkin dengan adanya roadshow nanti ini ya enggak masalah diadakan ujian lagi untuk tahap gelombang berikutnya gitulah. Iya. Gelombang aja yang disebut lagi. Iya. Seleksi gelombang kedua lah begitu misalnya toh. Boleh. Iya. Boleh. Jadi nanti tetap akan dibuka pendaftaran lagi setelah diumumkan, nanti kan akan diumumkan ini kelulusannya dan dibuka pendaftaran lagi, tidak masalah sekira itu. Iya, dan nanti kan tetap akan juga seleksi lagi. Biasa aja begitu. Dan apalagi juga karena target kita kan wilayah Sulselji, jadi lebih mudah mungkin mereka ketika datangnya tiba-tiba informasinya lulus besok, atau mereka langsung tidak masalah aja. Heran insyaallah. Iya. Baik, saya rasa ketemu. Baik. Jadi begitu saja kalau begitu. Ujian tetap dilaksanakan untuk Makassar untuk Pak pusat dulu saat ini kita bicara masalah pusat dulu. Dan untuk pusat pekan depan ujiannya. Ujian sebagaimana Senin ini. Sebagaimana biasanya. Artinya tidak usah kita karena teknis kan. Maksudnya ujiannya seperti lisan apa semua kan tuh sudah terbiasa nih DPP. Jadi saya rasa apa yang perlu dibicarakan soal ujian? Untuk teknis sebenarnya teknis dan juga para pengujinya ya terutama para pewawancara ini. Iya. Artinya kan kalau teknis selama ini kan berulang Ji. Ada lisan, ada tulisan, terus ada didamping orang tua. Iya. Nah, sekarang yang mungkin mau dibicarakan pendampingnya atau pengujinya? Mungkin lebih kepada mengevaluasi tahun lalu wawancaranya Ustaz, dan untuk kita perbaiki tahun ini Ustaz. Iya. Kalau untuk tulisan dan lisan saya kira ini tidak terlalu bermasalah dan sudah dievaluasi oleh panitia. Ini untuk wawancara ini yang mungkin kita perlu evaluasi Ustaz, karena kita melihat tentunya besar sekali pengaruhnya pewawancara ini untuk meluluskan menyatakan lulus ini mabain atau tidak gitu. Iya. Jadi diantaranya bagaimana teknis pertanyaannya, ya, kemudian juga mekanisme wawancaranya dan bagaimana menyimpulkan lulus tidaknya itu mungkin yang perlu kita putuskan Ustaz, karena standarnya lah, iya, karena contoh kayak Jofri kemarin ini kan sebenarnya kalau wawancaranya bisa terbaca sebenarnya ini tidak lolos ini kalau begini. Sebenarnya bisa saja lolos, tapi karena kita berharap baru tahu. Iya itu juga. Artinya dan yang lain-lainnya toh Pak Rukmah. Ya kalau Pak Rukmah semangatnya tetap ji, masyaallah, mengajinya ji yang iya, kecolongan di mengajinya ya. Artinya kan kalau tulisan dan lisan dipisah lisan itu
baca Quran. Hmm. Jadi dipisahkan Ki dengan wawancara. Ya, ya, ya. Iya. Oh. Jadi lisan itu di panitia yang handle Ki. Panitia yang handle. Iya, untuk bacaan. Nah, kalau kemarin kan masih pewawancara yang menguji juga. Iya, iya. Nah, sekarang betul. dipisah Ki. Mau dipisah sudah diambil sama. Iya. Ya. Jadi hafalan dan baca Quran itu panitia. Nah, kita pewawancara ini yang mungkin kita putuskan berapa jumlah yang siap dan juga bagaimana teknisnya supaya standar-standarnya ini bisa ya kita sefikrah lah gitu untuk menentukan lulus tidaknya mahasiswa ini. Baik, Ustaz. Iya. Kalau saya Ustaz begini, artinya supaya tidak panjang juga kita bicarakan. Iya. Antum karena sudah musyawarah dan sudah melihat kira-kira poin-poin apa yang perlu dalam komunikasi itu, dalam ujian lisan itu. Iya. Jadi antum kasih poin-poinnya apa, dan bobot nilainya, ya kan? Sama kalau misalnya kita mau menyampaikan materi ada apa namanya poin-poin yang mau disampaikan. Kalau saya usul seperti itu. Jadi antum karena lebih tahu juga kira-kira dari sisi mana yang mau ditanya mereka, baik dari kesiapan mau disiplin, dokumen orang tua, ya kan, dan kemampuan apa yang mau digali dari situ. Saya rasa antum bisa tulis poin-poin itu. Nanti tinggal penguji dikasih sebelumnya, kemudian diminta bertanya kalau ada yang dia kurang paham dan dengan apa yang antum harapkan dari berdasarkan hasil evaluasi yang lalu. Nah, dan itu tadi penguji juga yang antum harapkan misalnya siapa, supaya bisa menyesuaikan apa yang antum harapkan. Ya, ini kan yang lalu ada ini kan, ada nih juga ini. Ya, sudah tampil ini. Ya. Silakan ya. Akun ya tes middle missing ya. Ini mungkin yang tahun lalu saat jadi sebenarnya saya mau angkat di sini supaya bantu berpikir saat. Oh, gitu. Iya, bantu mengevaluasi iya. Ya. Karena kemarin kami juga minta panitia, mereka juga belum terlalu paham. Jadi mungkin ini tempatnya kita bisa sama-sama mengevaluasi saat. Apakah poin-poinnya coba tapi Silakan diisi Reza. Reza, coba poin-poin yang kemarin diharapkan. Poin-poin yang ya, nah ini kamu poinkan terus kepada Bisa dikasih lebar ke sedikit supaya agak luas. para wawancara. Nah ini pertama motivasi. Motivasi mereka untuk itu tadrib. Iya. Kalau ya oke. Terus komitmen menyelesaikan pendidikan dan penugasan. Sungguh bisa dalam menjawab dan memastikan tidak hanya keterikatan dengan instansi manapun. Tunggu dulu, Reza, tunggu dulu. Apa kira-kira hal yang perlu lebihan di sini? Apa poin yang paling perlu diminta kelihatan bahwa mereka memang siap dengan itu dengan baik masalah komitmen ini? Iya, ini yang mungkin kita belum tahu caranya untuk menggali ini betul-betul komitmen itu, Jenny. Iya. Mungkin bagus langsung pertanyaannya jelas. Ini kan masih umum ini, penguji menilai kesungguhan peserta masih umum. Mungkin bagus langsung dibuatkan pertanyaan secara spesifik ya atau bagaimana? Ya. Itu yang saya maksud tadi. Misalnya pada poin 2 ini ada poin-poin bekal yang diberikan kepada penguji supaya seragam. Ya, itu menjadi poinnya. Misalnya bagaimana maksudnya itu siap maksudnya. Apa apa pertanyaan kita sehingga kemudian bisa tergali bahwa betul-betul mereka komitmen dengan. Ini kan masih umum ini yang tahun lalu. Ya, dia cuma bilang iya, saya siap. Nah, itu kan kita ya walaupun kalau saya mungkin ada lebih dari itu. Perlu disamakan saja langsung pertanyaannya. Ya itulah. Nah, baik. Oke, kalau begitu itu masih masuk tadi. Coba antum pikirkan nih. Kita sama-sama pikirkan nanti karena waktu sempit ini mungkin sulit ini. Iya. Ya bagi apa kita bentuk pertanyaannya? Mungkin 3 atau 2 saja atau apa untuk bisa menggali bahwa memang komitmen mereka dengan harapan kita menyelesaikan studi 1 tahun dan penugasan 2 tahun. Oh jadi mungkin artinya untuk poin 2 ini kita buatkan beberapa pertanyaan begitu. Itu maksud saya. Begitu ya. Itu maksud saya tadi. Dibuatkan pertanyaan bagi penguji sehingga penguji bisa menjadi bahan baginya. Kan ada
ada kan orang baru dilihat sudah tidak perlu ditanyakan semua. Nah, kan iya, begitu. iya. Tapi kalau memang bisa saja ditanyakan semua. Misalnya yang ditahu murabbinya, ditahu dia binaan, pengurus, ya banyak hal yang tidak perlu ditanyakan, tentu juga kan. Tidak mutlak juga bahwa semua poin-poin yang disampaikan itu. Kalau misalnya penguji merasa wah poin 1, poin 2 ini tidak perlu gini, memang tidak meragukan gini, jangan ya. Baik, begitu Ustaz kalau saya. Jadi jadi kayak tiap poin ini dibuatkan Ya, dua, dibuatkan tiga ya, pertanyaan sub-sub ya, begitu. betul ya. Sub-subnya Ya. nanti di situ akhirnya nanti penguji menyimpulkan oh ini Itu nih. komitmen itu ya. Ini ya komitmen ini sekali sangat sudah komitmennya itu sangat setuju, Iya, setuju iya. apa itu baru dia tentang. Iya. Ya, ya. Itu yang kami hindari, jangan sampai nanti cuma jawab iya saja langsung dikasih. Setuju nih gitu. Baik, oke, Ustaz. Oh, Baik. begitu ya. Iya, iya. Oke, Sat. Yang ketiga. Catik dari sana. Ini ada kami coba Oh, coba ada nih. untuk tes Ya. saja Ustaz. Iya, iya, coba. Langsung ai. Ya, ini. Ustaz Reza, ai aku dari kepala ini. Ini bagus. Ya, ini bagus, Sat. Kalau di tahun kedua penugasan Anda ditempatkan di daerah yang jauh dari keluarga kampung halaman, apa yang Anda lakukan? Kayak begini-begini ya. Ya. Pokoknya nak tahu ini Ustaz Reza yang begini. Oke, jazakallah khair. Bagus. Ya, taib. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini langsung nih kalau begini, tinggal di nih. Ya, tinggal saya bilang Ustaz. Artinya karena ini waktu kita sempit, Iya. antum nanti Oke. coba seleksi maki. Bisa kita seleksi bersama di grup, ya? Iya. Ya, oke. Baik, lanjut Ustaz Reza, jazakallah khair. Sudah. Iya. Terus komitmen kesiapan ditempatkan berdakwah. Kan sampai tadi kata. di atas. Iya. Apa Ini tadi pertanyaan yang kedua tadi nih. Oh iya. Oke, terus komitmen kesiapan mengikuti dan mentaati aturan. Ini perlu juga ini. Perlu Iya. juga dibuatkan poin ini. Komitmen kesiapan mengikuti dan mentaati. Bagaimana maksudnya itu kejelasannya? Yang sampai yang dia maksudkan seperti ya kayak sekolah gitu. Pakaian seragam. Kalau ditadrirkan banyak aturan, kesiapan itu melaksanakan tugas, amanah, Apakah langsung saja di apa namanya? Diperlihatkan ini poin aturan-aturannya. aturan-aturan yang ada. Iya, begitu. Atau diramu, Ustaz. Diramu misalnya ada berapa kalimat yang Iya. bisa mewakili. Iya. Diperingkas gitu Iya, gitu. itu gitu ya, poin-poin. Kalau misalnya kesiapan mereka mengikuti kan itu aturan. Aturan. Di asrama apa aturannya? Iya, aturan asrama, Gitu, ya. aturan Terus aturan penugasan. Iya. Penugasan misalnya penugasan dalam bentuk magang. Iya, magang. Penugasan dalam bentuk piket apa berarti kata, atau apa. dibuat ringkas begitu Dibuat ringkas, poin-poinnya ya, di Ustaz. Ya, karena kalau ada ya, aturan asrama, ya, ada aturan asrama, kelas. betul aturan di kelas. Supaya mereka tahu bahwa ini yang mana, gimana kesiapan antum misalnya. Ya, karena tadi hilami Quran tuh jadi sudah ada waktu ya. Oke. Walaupun saya selalu katakan tadi Ustaz, poin-poin itu juga kita lihat orangnya. Kan kita menguji secara psikologi kan. Oh ini kadar sudah lama apa semua ya. Kita tahu latar belakangnya. Misalnya kalau dari Sulsel misalnya kita sudah lama. Itu tidak mutlak jadi ditanyakan semua. Iya, betul. Ini tinggal di kalau yang begitu paling tinggal dilakukan asrama ada aturannya segini-gini. Dia bilang oke. Mungkin dikasih tahu juga terkait poin-poinnya, Sob. Itu menjadi bahan, itu tadi menjadi bahan kita. Misalnya aturan asrama apa gitu. Maksudnya poin anunya saya bilang kalau mendengar ini Oh. maksudnya 100 poin itu akan Poin-poin pelanggaran. Terlalu kita udah detail Ki. Tinggal disampaikan bahwa semua aturan ini ada poinnya misalnya. Iya. Dan ada misalnya penekanan bahwa ini yang berat. Bisa saja seperti itu. Ya, Artinya kita bahasakan ringkas ki bahasanya. ya itu nih. Diperingkas ki bahasanya. Ya, secara iya umum. Ya. Karena khawatirnya kalau terlalu detail lari duluan nih. Ya, itu juga. Iya, di kayak mau dikerangkeng saya. Kayak penjara suci nih padahal. Iya, Saya ingat anak itu dulu waktu masuk dia. Tapi setidaknya untuk memberikan gambaran ada aturan. Ya. Seperti ini gambarannya gitu. Gambar umum saja di. Ya itu nih. Iya. Jangan juga betul. Dihindari juga itu sila yang membuat dia momok dari duluan. Apalagi harus sepakat itu bahwa penggambarannya itu ya itu mungkin. Ya. ya, bagi penguji Wawancara. Sekian. seperti itu. Jadi ada pertanyaan tertulis, Ya. ada yang tidak tertulis. Yang maksudnya yang tidak tertulis itu tadi ya sub pertanyaan itu. Ya, jadi misalnya ini komitmen kesiapan mengikuti dan Aturan asrama. dan mengikuti dan mentaati semua aturan dan tata tertib. Ya, aturan-aturan yang dimaksud. Ini kan pertanyaan tertulisnya. Ya. Aturan yang kita maksudkan itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu pun dijelaskan saja secara umum. Ya, oke. Sehingga mereka sudah tahu, oh ketika saya ada di sana, Ada begini ya aturannya. ada aturan-aturan seperti itu. Ya.
Sebenarnya itu kita lakukan di wawancara tahun lalu. Cuman memang harus semua pewawancara itu Iya. paham. Punya wawasan. Ya, paham bahwa aturannya seperti ini. Ya, Seperti ini, oke. itu Iya. kayaknya. Jadi mungkin perlu dicantumkan juga di. Iya. Anda Ustaz tadi Ustaz Sayuti, semua penguji ini tahu aturan itu. Bahwa aturan di asrama ada seperti ini. Tinggal dia nanti dia komunikasi. Ya, dalam bahasa kan dalam bentuk gimana. Iya, sedikitnya bukan maksudnya. Karena kan tidak semua penguji ini tahu begitu. Iya, betul. Iya. Iya. Aturan-aturan tertulis Ya. itu, aturan-aturan itu seperti apa. Ya. Nah, ini semua penguji, pewawancara yang harus tahu. Ya, tahu. Ya, itu. Nah, oke. Baik. Alhamdulillah. Catat tidak sana? Iya. Iya. Sampai lewat lagi waktu kan sampai mana. Iya. Komitmen kesiapan menandatangani. Oh ya, ini juga ini. Kalau ini kan tidak terlalu gini toh. Tinggal penekanan saja bahwa ya ini jasanya antum harus serahkan dan nilainya sekian. Ini sebagai bentuk ya pengikat kita masing-masing antara antum dengan kami. Berarti ini juga perlu disampaikan ke para penguji nih. Isi kontraknya berarti diberikan filenya. Boleh. Iya. Kan dalam masalah dia baca tuh kemudian nanti dia enak membahasakannya kalau dia paham. Ya. Baik, Ustaz lanjut. Kita berharap ini apa yang wilayah-wilayah juga tetap kami konsentrasi Ustaz. Ini apakah Ya. masih perlu ini Ustaz? Jangan sampai nanti kita apakah ujian pekannya itu pekan depan ya bisa menjadi bahan juga. Apa itu? Alternatif kampus tadi selain pusat hanya untuk mendapatkan pusat. Apakah masih perlu diadakan ini? Karena kita masih kekurangan juga dan membuka 2 kelas. Iya. Gimana ya pertimbangannya ini deh? Karena kita juga masih tidak. Kalau begitu jangan main dulu. Iya. Iya. Siap saya Nanti kalau memang ada yang seperti tadi yang ragu, kan misalnya nanti dalam wawancara, nanti dimunculkan ini kalau ada wawancara, orang tua saya saat ini kalau saya ke Sulawesi, mungkin itu yang begitu ditawari bilang ada di wilayah lain. Berarti tetap ada kalau begitu Ustaz? Hah? Tetap ada kalau begitu? Jangan, karena kalau tetap ada dari awal ditawarkan. Oh maksudnya ini Misalnya kalau nanti dalam wawancara ada satu yang bilang kayak saat kalau ke Sulawesi orang tua saya ini berat izinnya, berat memberi saya maksudnya izin. wawancara kapan itu? Wawancara ini ujian pada saat ujian. Berarti cocok ini Ustaz? Ini kan wawancara ini? Tapi tidak, saat ini kalau ini nanti munculkan dari awal, dia pasti wawancara langsung tawarkan. Saya hanya ditawarkan pada orang tertentu yang mungkin nanti dalam aturan-aturan apa semua kan ada tadi penandatangan setuju. Iya. Di situ muncul, orang tua saya Ustaz, Berarti atau mungkin dipindahkan di akhir ini Ustaz? bisa juga, ya. Iya. Atau kalau saya dimunculkan pada saat diperlukan. Ya, jangan dimunculkan Berarti dari dia awal. mungkin pertanyaan opsional ya? Nanti NB saja dibawa, NB bagi penguji. Bila ada yang memang mengalami kendala karena orang tua dan hal-hal lain yang memang kelihatannya sulit untuk, ya kan? Itu dalam pengakuannya. Karena nanti kan ada disiplin, ada apa semua. Ini saya masih bisa pulang-pulang karena ada istri, karena ada apa, karena apa itu kan bisa menjadi semua. Ya, jadi kalau saya NB saja, jadikan saja NB nomor 6. Catatan, apakah bisa kalau catatan ya NB ya? Iya. Saya nomor 7, tapi Ustaz Reza? Ya, ini yang sering kendala kemarin Ustaz ya. Beberapa tidak hadir orang tuanya saat diwawancarai. Tidak hadir istrinya. Ya, tidak hadir istrinya. Sempat istrinya perlu, ya sampai istrinya bergaya kalau hadir. Nah, itu bagaimana mengantisipasinya ini? Opsinya kemarin itu dihubungi oleh panitia, tapi beberapa juga akhirnya tidak connect gitu, tidak nyambung ke orang tuanya, diminta telepon gitu kan? Maksudnya panitia ini hubungi orang tuanya, diminta untuk Dampingi. iya. Setelah wawancara ini diminta panitia untuk tetap hubungi Yang tidak hadir dampingi. iya jadi dampingi. Tapi ya begitu juga masih kurang, kayaknya beda memang kalau dia hadir langsung, didengar langsung pembicaranya kita. Apakah wawancaranya di cancel dulu, nanti ada orang tuanya baru kita mulai? Jangan Ustaz kalau saya kasih. Jadi kalau saya Ustaz begini, kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir orang tuanya karena alasan mungkin tidak tahu Ustaz, ya macam-macam mungkin penyebab kesibukan, penyebab tidak pede, bisa saja kan. Atau apalagi kalau kemudian bapak sudah tidak ada, istri juga begitu mungkin. Jadi kalau saya begini Ustaz, yang seperti ini ditempuh seperti yang lalu,
pada nanti penguji itu salah satu dalam poin ini, salah satu penekanan penguji, bagaimana kami bisa bicara keluargamu, ya kan? Karena apakah misalnya nanti maksudnya dengan istrinya atau dengan orang tuanya? Karena kita butuh ini support, karena kalau keduanya ini tidak mendukung bisa mengganggu, ya kan? Nah, itu. Nah, dari situlah kemudian lahir kira-kira kapan kesiapannya orang tua kami hubungi. Yang tidak didampingi maksudnya saat itu? Iya, Yang tidak didampingi. Kapan itu? Antum beri kami nomor, beri waktu, nanti panitia hubungi. Itu yang alternatif terakhir Ustaz, berupa tulisan. Oh, iya. Tulisan itu berupa japri dengan poin-poin yang kepada orang tuanya dia jawab. Tidak, tak kalah bikinkan form persetujuan orang tua, ditandatangani, bermaterai. Bisa juga. Nah, itu yang terakhir. Oh iya, Ya, bisa iya, juga iya, itu. iya. Sudah, jadi biar dia orang tuanya tidak datang saat dia diwawancara, tidak masalah. Ada yang tertulis, nah, itu lebih kuat. Dari sisi hukum. Iya, Ustaz. Bisa juga itu. Itu Artinya, perlu dibuat bagaimana kembali kalau juga. digabungkan aja, Ustaz? Maksudnya yang hadir wawancara oke, karena tadi Ustaz Sul mau lebih puas kalau ada dia hadir. Kedua ada juga itu. Biar dia hadir ada juga itu. Ya, artinya itu bagus. Ya, Ini kan tadi kita masalahnya Ya, orang seperti tua tidak yang hadir. hadir. Iya. Itu nih, artinya kan yang hadir dan menandatangani sudah lebih kuat. Yang tidak hadir dan masih ada alternatif karena dia tanda tangan. Nah itu digabungkan nih. Nanti ini harus menjadi form untuk semua. Jadi Ya. yang ada orang tuanya, Nah, itu, tapi ya. yang tidak ada, Ya. wajib untuk Ya, menandatangani itu. Berarti ini secara termasuk tertulis. berkas nanti untuk pendaftaran ulang. Betul, berkas, salah satu berkas yang. Jadi yang dia wajib ya, bermaterai. ya. Jadi nilainya dia seperti ijazah. Kontrak itu juga. Ya, seperti Iya. ijazah itu, lampiran daripada kontrak. Iya, iya. Nah, itu. Jadi ijazah dan persetujuan orang tua Iya. atau istri. Ijazah, kontrak dan persetujuan orang Tapi tua. bagaimana kalau dua istrinya? Nanti itu kasusnya. Siapa anaknya ini? Siapa istri keberapa ini anak? Iya, ini kan seperti PNS di istri berapa yang wakili? Oh ya, oke lah. Karena ada yang saya ada yang kasus kita ada seperti itu. Oh ya, oke lanjut. Iya, terakhir nih kayaknya nih. Ya. Selesai nih. Pertanyaan tambahan operasi opsional. Kalau saya ada next ya. Anu ini artinya lulus tidaknya gitu terakhirnya Iya, itu. oke. Udah. Kalau sudah ya, baik. Sekali lagi Ustadz, ya para Ustadz di wilayah pusat tadi sudah putuskan ujiannya tetap Senin depan. Tetapi tetap setelah ujian dibuka lagi pendaftaran untuk wilayah Sulsel dengan tadi usaha ekstra yaitu melakukan roadshow yang lebih kepada mahasiswa yang akan menekuni hal itu didampingi sama dosen, salah satu orang dosen. Itu Ustaz tentang PMB. Kita tanya dulu satu-satu kalau begitu, bagaimana pendapatnya tentang PMB atau ujian seleksi. Ustadz Jasri, kalau antum Ustadz, bagaimana pendapat antum? Apakah mau juga ikut seperti pusat atau mau tunda? Kalau Ustadz? Ustadz Jasri? Iya, Ustaz. Kalau Ya, silakan Ustadz. ya, ini kan masih ini Ustaz, masih proses PMB ini. Ya, Kita berharap masih ada pertambahan peserta. ya. Jadi Ustaz, maksudnya kalau 3 masih sedikit sekali, itu pun belum pasti juga semua akan mendaftar. Jadi Maksudnya antum, ya. Intinya Ustadz antum lebih cenderung ditunda. kalau masih bisa ditunda, nanti sekalian di akhir iya. itu akhir Baik. Bisa Ustadz, bisa. Agustus. Iya. Baik, akhir Agustus, oke. Ya. Cuma Ustadz itu perhatikan ke waktu Ustadz penentuan harinya nanti supaya kalau ada pendaftar dari jauh mereka bisa betul datang juga tepat waktu, tidak tertunda lama baru orang sudah belajar baru mau datang. Oh, Baik, iya, Ustadz, Ustadz. kan tidak banyak juga jumlahnya. Baik, kalau Kalimantan Ustadz masih ada Ustadz Zul? Ustadz? Nggak muncul Ki. Ini di samping. Aresa ditutup menunya. Ditutup nih layarnya. Oh ya. Ada. Ya Ustaz. Enggak ada Ustaz. Sudah keluar kayaknya. Sudah bisa jadi bukan. Ustaz yang Kalimantan. Samsul Rizal. Samsul. Ustaz Samsul Terkeluar. sudah keluar dia. Baik. Ustaz Rudi. Ini Ustaz Rudi ya. Jogja. Ustaz ya. Ustaz Rudi
kita mau tunda juga ya ujiannya. Ustaz Munawir, Ustaz ya, Fadal Ustaz. Fadal Ustaz, Ustaz Rudi. Ustaz. Oh ya, oke. Jadi Ustaz Rudi juga mau tunda seperti Palu. Cuma itu tadi Ustaz, wilayah-wilayah yang tunda, kita sangat berharap juga memperhitungkan tentang mulainya kuliah. Jangan karena ditunda juga kuliah yang terlalu lama. Awal kuliahnya maksudnya. Ya, Afwan Ustaz, Afwan. Ya, Fadal. Afwan. Pada dasarnya kemarin kita rencanakan di akhir ini Ustaz, sebelum berangkat Ustaz. Ya. Sebelum berangkat karena ingin mengikuti, seandainya ada diberi keluasan harus maksudnya boleh untuk ini ya nanti akan kita bicarakan kembali. Tapi rencana awal kita sama Ustaz, itu tanggal pekan depan insyaallah. Iya. Belum berangkat muktamar. Kita serahkan Ustaz ke antum. Ya, tentu Ya, lagi. Ya. Apakah mau bersama kami jadwalnya dengan pola tadi tetap ujian pekan depan tapi tetap masih dibuka ya, atau karena sudah diumumkan dan sudah disiapkan peserta yang ada, atau mau mundur. Nah, itu kita serahkan sama antum Ustaz, antum yang lebih Baik. dengan para Ustaz yang ada di situ. Baik, Karena ada Ustaz. dua yang belum selesai Ustaz materinya. Tapi kalau secara umum bisa dikejar dalam pekan ini. Dan Iya. hampir selesai semua. Bukan ujian itu Ustaz. Ujian ini maksudnya ujian Ustaz, ini maksudnya ujian penerimaan Ustaz. Oh, Seleksi. Ujian seleksi Ustaz, maksudnya ujian seleksi. kalau seleksi kita sudah Ustaz. Oh iya, itu yang kita Sudah. maksud Ustaz. Iya. Sudah selesai. Iya, baik Ustaz. Oke. Tidak ada masalah Ustaz, ya. Kita serahkan sama antum Ustaz, antum yang lebih tahu. Baik. Sekarang Ustaz siapa tadi yang dari Kendari? Ustaz Munawir. Ustaz Munawir gimana antum? Apa ujiannya juga mau ditunda? Ujian seleksi maksudnya nih, seleksi masuk. Karena kalau DPP mau ujian pekan depan dan masih mau buka juga untuk Sulsel. Oh, Ustaz Munawir juga. Ustaz Samsul? Kami Ustaz? Ya kami tunda juga Ustaz. Mungkin setelah muktamar baru ya, heran, Ustaz. sambil Cuma cari itu- dulu yang Baik. Masih ada waktu Ustaz. Baik, cuma itu tadi Ustaz kami ingatkan Ki, kalau yang tunda, jangan karena ditunda seleksi masuk, awal kuliah terlalu ditunda. Ya, karena itu sangat terkait nanti pencapaian. Jadi diperhitungkan kalau toh ditunda tetap dilakukan dengan proses waktu yang cukup untuk seleksi dan kedatangan tidak tertunda untuk awal kuliah. Ya, ya perlu itu kami ingatkan Ki supaya jangan karena ditunda seleksi masuk, awal kuliah ditunda. Jadi kalau toh ditunda jangan kemudian terlalu dekat dengan awal kuliah. Ya. Maksudnya, atau jangan mengganggu, ya, jangan mengganggu waktu jadwal kuliah, awal kuliah. Ya, diperhitungkan mereka butuh waktu untuk datang, kesiapan apa untuk mereka datang ke tempat tadrib, mungkin kesiapan hal-hal yang diperlukan. Ya, baik, saya rasa itu. Baik, Ustaz Munawir. Nampaknya mendapat beliau mungkin. Baik. Alhamdulillah saya rasa tema yang pertama ini selesai. Ya, tentang seleksi PMB. Kita sudah selesaikan, alhamdulillah. Tentang tadi ujian, kalau dipusatkan juga maju ini ujiannya. Ujian akhir ya. Iya. Di wilayah kalau juga mengalami keadaan seperti di pusat, ya bisa saja. Tapi kalau terasa bahwa mahasiswa tetap bisa aktif belajar, karena kalau kita di pusat ini sulit mereka aktif belajar karena rata-rata kita ikut muktamar. Jadi makanya kita lebih memilih dimajukan. Kalau di daerah, kalau memang dipandang mahasiswa kalau tinggal ada yang bisa handle berbagai keperluannya, belajarnya dan ketertibannya, bisa saja mengikuti jadwal awal, nanti harusnya tidak dimajukan. Tapi kalau mau dimajukan juga boleh. Ya. Tapi tetap tadi kalau dimajukan, dikejar kurikulum, ya istilahnya semaksimal mungkin. Ya, istilahnya tidak terlalu rendah capaiannya. Ya, saya rasa itu Ustaz Dit, gitu nanya.
Iya. Apa Ustaz? Ada catatan musyawarah kemarin Ya, silakan. soal apa wawancara itu yang untuk kesehatan dihandle langsung sama eh, apa pihak Kesehatan. kesehatan ya dari kayak Pak Hakim begitu. Iya kemarin. Dia permintaan dia. Tidak usulan musyawarah kita waktu evaluasi. Oh, gitu. Itu yang perlu kalau gitu. Bagaimana? Gimana ya? Gimana lagi bentuknya? Karena ya maksudnya kalau wawancara langsung itu kan apakah Pak Hakim siap dengan jadwal kita? Gimana dengan itu perlu lagi dipertimbangkan bagaimana teknisnya. Oke, tetap itu menjadi perhitungan yang diperhitungkan dengan baik untuk bagaimana jadwalnya kira-kira, bagaimana kesesuaiannya dengan seleksi. Khusus untuk wawancara kesehatan kan pasti beda dengan wawancara Tetap online. Itu misalnya saat maksudnya itu gimana tanya dulu Pak Hakim atau misalnya dia dalam bentuk tulisan, sama tuh dia merasa cukup dengan tulisan, nggak cukup ya. Misalnya ada poinnya tidak mengidap penyakit menular, apa harus ada rekomendasi dari berbadan sehat dan apa siapa tahu ya. Tanya dulu Pak Hakim. Ya itu kalau saya tanya dulu Pak Hakim Ustadz, apakah harus mutlak komunikasi langsung atau ada poin-poin tulisan dalam bentuk pertanyaan yang bisa mewakili apa yang dia harapkan misalnya tidak berpenyakit menular apa itu poin-poinnya kan? Iya. Atau pernah mengidap penyakit ini yang masih dirasa mengganggu nanti atau apa? Saya TBC misalnya kan pernah ada gitu TBC. Kan pernah ada orang gitu. Pernah menular tapi dia sudah mengalami pengobatan 6 bulan itu. Dianggap mereka sudah 0. Kan? Tapi kan pernah ada begitu. TBC tapi tidak baru berobat setengah. Ya sudah berobat tapi tidak tuntas. Atau ini Ustaz. Atau gimana ya? Allah alam serahkan kalau saya Bagaimana kalau nanti ini pas masuk datang. Hai, kalau dari Papua berantem mau kasih pulang, Ustaz. Itu masalah. Itu masalah juga itu nanti gimana caranya kasih pulang kalau datang minta batu-batu baru nanti mau kasih pulang, kasih uang tiket Ustaz. Nah, saya sudah datang ini. Beda kalau anak saya dulu kalau sudah sampai 3 bulan di sana baru kasih pulang. Gara-gara ada terdeteksi dia punya. Sebenarnya kalau Sayuti kalau tulisan kayaknya kurang Ya, makanya saat kalau begini kalau saya serahkan dulu sama Pak Hakim tanya, kemudian kesiapannya sendiri. Jangan sampai kemudian kita mau ideal, kita sendiri tidak siap juga. Nah, itu jadi maksud saya kalau tidak bisa semuanya dicapai sebagian. Kemudian sudah Pak Hakim, kalau memang dia siap, kita siapkan waktu. Apakah antum siap uji mereka sejumlah ini? Kapan waktunya antum? Ya kan? Nah itu. Karena ini butuh waktu ini satu orang. Ada di timnya. Nah itu juga itu saya. Karena mungkin wawancara semua dia. Nah itulah makanya sudah itu. Ya. Nah itu 37 atau misalnya sampai nanti berkembang sampai 40, ya kan? Nah itu. Baik, kalau kita kembalikan ke Oke, tetap itu menjadi catatan karena kita juga sangat terganggu dengan itu kalau ada yang datang dengan penyakit yang menular dan ya ini bisa menghambat yang lain juga, bukan hanya dirinya. Baik. Oke. Selesai itu kalau begitu. Misalkan lahir Ustaz Reza ingatkan kita. Ustaz Munawir. Ustaz Munawir tadi tidak on ke. Beliau izin Ustaz sambil dampingi ibunya di rumah sakit. Ada di chat. Sabahal ajilah. Ashar kan sudah terkait dengan karena dia memang sudah tidak mau jalan ini. Ya sudah tidak terkait dengan ya walaupun kita sangat menghargai kehadiran beliau. Ya, sebetulnya nanti di tengah jalan mau buka. Di tengah jalan setelah jalan kelas bahasanya. Baik. Jazakallah khair Ustaz Ashar atas kehadirannya. Diselesaikan dengan baik mahasiswa yang ada. Sekarang kita pindah ke agenda kedua tentang fundraising. Ya. Iya. Saya lihat temanya tentang fundraising Ustaz Zul. Apa yang Anda harapkan Ustaz? Apa yang kita laporan bulanan Ustaz. Ya karena kita mau dengar laporan bulanan karena kita mau memanfaatkan ini banyak ujian rihla apa semua ini mau pakai uang. Tambah lagi apa tadi itu roadshow. Nah itu kan uang semua itu Ustaz.
Iya, perbaiki perasaanku dulu. Lagi-lagi nanti jangan sampai bilang lagi-lagi uang. Iya. Baik Ustaz. Ya, yang pertama untuk fundraising, alhamdulillah kita terus berbenah ini. Ya, mudah-mudahan kita sudah siapkan manajemen baru ini untuk Masya Allah. kehadirannya nanti satu orang tambahan di tim Staffnya. yang membackup masalah media. Dan memang selama ini kita sangat sangat kalah dengan fundraising yang lain, sebab kita belum masuk di digital, belum masuk di dunia mereka. Nah, kita harus masuk ini. Nah, untuk bisa masuk di situ memang butuh orang yang telaten, ya kompeten, dan memang mau tongkrong ini divisinya atau departemennya, departemen media. Tetapi hal yang lain yang umumnya kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya pun tetap kita lakukan di bulan Juni ini. Untuk capaian sementara di fundraising kita kemarin saya cek di angka 12 juta sekian, ya. Dari 12 juta ini juga ya terbagi ke dalam beberapa tools, ya. Donatur personal kita juga alhamdulillah bertambah, ya. Capaiannya juga bertambah. Kemudian kenceleng kita ini kenceleng atau kotak infak kita akan melebarkan sayap juga ke daerah, ya, dengan memanfaatkan alumni Tadribud Duat, ya. Cuman memang teknisnya kita akan bagi hasil, ya. Kita akan bagi hasil, dan saya sampaikan ya bagi hasilnya 50-50, ya. 50-50. Satu hal, beberapa dai kita alhamdulillah siap bekerja sama sebagai agen kita ceritanya di daerah di mana mereka berdomisili, tapi kita pilih dai-nya Ustaz. Ya. Kita pilih dai-nya. Salah satu syarat yang mana mereka kita bisa libatkan adalah dai yang memang sudah memiliki binaan-binaan, ya. Memiliki binaan-binaan baik di rosa, tarbiyah dan seterusnya. Hanya saja muncul masalah, yakni akan beririsan dengan wiz, ya, akan beririsan dengan kotak infak atau pundi-pundi sedekahnya wiz. Kita sudah antisipasi dengan meminta arahan dari wiz pusat, dan alhamdulillah wiz pusat tidak masalah, ya. Cuman saya minta agar supaya informasi ini diturunkan ke wilayah atau wilayah daerah agar tidak terjadi ya konflik, ya, kepentingan di bawah, ya. Karena kita juga sampaikan tidak bisa kita nafikan juga bahwa kebutuhan operasional kita ya sangat besar, ya. Sementara kalau dibatasi ruang geraknya untuk mengumpulkan dana, maka ini akan menjadi masalah juga, ya, dan menjadi beban di WIZ yang seharusnya membackup kita dari segi sisi operasional. Sehingga dengan begitu mereka siap membackup dan menurunkan informasi sebagaimana mereka sampaikan ke sekolah dai pusat, begitu juga ke daerah-daerah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa bulan terakhir ini Masya Allah kita sangat antusias, ya, tim-tim relawan kita sangat antusias untuk menjadi volunteer relawan di masjid-masjid pendonasi operasional. Hasilnya alhamdulillah dari semua tools donasi kita ini memang yang paling besar, Ustaz. Ya. Kadang kita kunjungi lebih dari 10 atau 15 masjid dalam satu bulan, ya. Dan itu bisa dari semua capaian donasi kita, dia bisa sampai di angka 30 hingga 40%, ya. Ya, membackup
capaian donasi kita di bulan itu. Tapi memang ada figur, ya ada figur yang ada orang-orang yang memang mampu untuk istilahnya ada marketing. Ya ada ikhwah-ikhwah kita yang memang berjiwa marketing yang ya kita tugaskan jalan ke masjid-masjid menawarkan, ya, menawarkan. Dan itu orangnya Jupri. Jupri, masya Allah. Ya. Jadi apalagi Mizar backup di sisi media, Jupri backup di lapangan. Jadi saling menutupi. Gitu. Kalau dua-duanya ini bisa kita manfaatkan, masalah cuma kan untuk sementara yang bisa kita cover hanya satu orang, ya untuk sementara, Ustaz. Tapi kita akan lihat perkembangannya. Kalau di digital ini kita berhasil membangun opini dan mendatangkan ya cuan, maka insya Allah kita akan rekrut lagi ya satu orang untuk memang bekerja secara secara manual, ya mengunjungi dan menawarkan masjid-masjid, karena masjid-masjid ini besar peluangnya. Ya, ada masjid yang mungkin satu kali galang dana hanya dapat 100-200 ribu, tapi ada masjid yang satu kali galang dana sampai 2 juta. Iya, sampai 2 juta, Ustaz. Iya, jadi peluangnya besar sekali. Kenapa lembaga-lembaga fundraising mereka selain di digital mereka main, ya mereka juga tetap menyasar itu masjid-masjid, karena memang potensi dana di masjid itu besar sekali. Ya bukan masjidnya sebenarnya yang memberikan dananya, tetapi jamaahnya. Ya jamaah, kalau masjid kan kas masjid memang tidak, tapi jamaah memang yang dimanfaatkan. Apalagi jamaah-jamaah masjid yang di perumahan atau masjid-masjid yang memang kita lihat dari segi kualitas jamaah sangat sangat konsen ya untuk memberikan donasi di kegiatan-kegiatan dakwah. Ya, sebagian mereka informasinya kita dapat bahwa mereka baru dengar ada kegiatan begini, ya, dan mereka sangat support sekali, masya Allah. Iya, itu Ustaz. Yang ketiga, sudah lama ini kita tidak dapatkan donasi dari sudah ada beberapa bulan dari jamaah umroh. Ya karena di Wahda Islamic Travel juga beberapa bulan terakhir ini tidak ada pemberangkatan. Ada pemberangkatan kemarin cuma di cancel. Ya, ada pemberangkatan juga sebelumnya, cuman ustadz yang dijadikan pembimbing ya tidak punya, bukan tidak punya, tetapi ya tidak mampu untuk menggalang dana, tidak sebagaimana umumnya ustadz-ustadz yang seperti Ustadz Jahada, Ustadz Qasim, Ustadz Ikhwan, ya, dan beberapa asatizah yang lain. Itu Ustaz. Tapi insya Allah kita masih berupaya untuk terus melihat celah agar supaya capaian-capaian donasi kita ini bisa kita terus tingkatkan. Ya, untuk belakangan ini kita baru bisa membackup sekitar ya 30% ya kebutuhan anggaran kita di sekolah dai ini dari tim fundraising. Ya kurang lebih begitu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah banyak hal yang menggembirakan. Ya, kalau misalnya tadi masalah umrah ya memang karena kondisi memang sudah tidak memungkinkan. Artinya sehingga banyak pemberangkatan. Tapi mudah-mudahan tidak lama hal ini selesai. Ada beberapa yang menarik, tentu kita berharap wilayah juga ikut ini. Nah, karena memang ke depan kita dituntut sebenarnya mandiri. Ya sebenarnya kalau dilihat peluang untuk mandiri ya cuma tadi seperti yang dibilang Ustaz Suyuti, ya, memang perlu kerja yang konsen, orang yang konsen, dan tentu juga mumpuni orangnya dalam masalah itu. Saya waktu pernah ikut dengan BMH, pernah datang di sini memberi pengarahan, dan pernah juga diskusi dengan orangnya BMH. Memang marketing itu sangat penting. Ya. Bahkan sampai mereka menggaji marketing itu lebih tinggi dari yang lain. Ya, dengan sistem persentase. Dia cari marketing yang memang piawai. Dia hanya bangun komunikasi dengan orang, meyakinkan sampai siap menjadi donatur misalnya. Atau seperti tadi, siap masjid itu ditempati. Maka dia akan dapat persentase dengan poin-poin itu, dengan nilai. Nah, bukan dia yang kemudian eksekusi nanti. Nah, itu karena memang juga untuk berkomunikasi seperti itu kan butuh kepiawaian. Atau nampaknya BMH mengandalkan juga itu. Nah, sehingga dia bilang ya kita ini sangat ketinggalan waktu di Sulsel waktu dia datang. Bahkan sampai dia bisa garap Sulsel ini
cukup luas dan cukup memberi hasil yang besar. Kalau kita katanya ini yang besar di Sulsel ini ya tidak seperti itu. Itu dulu, entahlah kalau sekarang mudah-mudahan WIS sudah juga mengambil ilmu dari ala kuliah marketing ini penting ya. Sekali lagi kita berharap ya juga semua daerah tentu ya melihat poin-poin tadi yang dicantumkan atau disampaikan, bisa melihat yang mana mereka bisa juga tiru ya, seperti misalnya ada pundi, ada donatur, ada masjid-masjid yang didatangi untuk melakukan fundraising, ada umrah ya. Nah, karena itu tadi harapan kita, mudah-mudahan daerah juga bisa memiliki fundraising dan bisa menopang. Ya, karena ternyata itu juga sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi terutama dosen misalnya kan, kita hasil perjalanan Ustadz Zul ke Palu ya tidak bisa dipungkiri. Dosen-dosen kita juga butuh di support masalah itu. Ya, Ustadz kita memang karena fokus mengajar, fokus apa ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan ekonomi ya, orang-orang tertentu aja. Jadi memang perlu kita support dari sisi bahwa dia fokus mengajar, kita juga fokus membantu mereka dari sisi apa yang mereka perlukan. Nah, karena ini ya manusiawi, ya dalam artian ya tidak bisa dipungkiri kebutuhan keluarga, kebutuhan apa ya juga menjadi hal yang mengganggu konsen kalau ya, tidak ditopang juga masalah itu. Jadi keberadaan fundraising ini juga sekali lagi sangat terkait ya dengan kesuksesan kita juga ya. Sekali lagi para penanggung jawab wilayah, kita berharap penggambaran dan laporan-laporan di pusat tentang fundraising ini menjadi bekal untuk bisa juga menjalankan di wilayahnya dan mencari orang yang juga bisa konsen memikirkannya ya, seperti kita di sini ada Ustaz Sayuti terus berupaya mengembangkan ini dan menjalankan apa-apa yang memang sudah memungkinkan di wilayahnya. Ya, baik. Satu lagi Ustaz Sayuti, tolong diperhatikan itu yang tentang segera dijalankan sumber juga barangkali untuk fundraising kanting kita. Ya, karena tinggal antum survei lagi baru kemudian apa yang mau dibenahi. Mudah-mudahan tidak lama sudah bisa ya dijalankan apa yang sudah memungkinkan jalan. Walaupun mungkin belum terlalu sesuai apa yang antum inginkan. Tapi kalau sudah memungkinkan jalan jadi dijalankan supaya bisa mendapatkan hasil. Silakan Ustaz, masalah itu. Oh iya Ustaz, untuk rencana apa soft opening kita punya kantin. Ya. Kita sebenarnya timeline-nya itu sebelum muktamar ya, kita buka soft opening, kemudian 1 pekan kita istilahnya evaluasi manajemen dan rasa ya. Setelah itu baru grand opening ya. Tapi untuk konsep kantin kita ini saya mendatangkan investor ya sekaligus sebagai pengelola ya. Lebih tanggung jawab. Iya, investor sekaligus sebagai pengelola dan dikelola secara profesional, Ustaz. Iya. Tadinya saya berpikir karena ini juga butuh budget, ya saya hitung-hitung budgetnya kurang lebih sekitar 55 juta. 50. Iya, dengan memastikan jumlah pegawai 3 orang dan harus dipastikan 3 bulan bisa berjalan awal, ya. Dengan gaji yang proporsional juga, ya. Bukan gaji yang menyakitkan hati. Nah, itu. Jadi konsepnya nanti seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah sudah ada investor dan masalah bagi hasilnya 50-50, ya 50-50. Jadi saya siapkan tempat ya beserta dengan listrik ya. Kemudian investor datangkan semua kebutuhan-kebutuhan kebutuhan itu. Tapi investor ini meminta informasi ke kita apa yang kita mau, konsep seperti apa yang kita mau dari kantin ini. Nah, terus kita sudah sampaikan juga kaitannya dengan pengelolaannya, terus menunya, harganya, ya, harganya kita sudah sampaikan itu.
Ya. Jadi sekarang yang paling dibutuhkan bagaimana selesai ini anunya Ustaz, ya finishingnya, Ya. bangunan. Setelah itu insya Allah kita siap-siap untuk meja, kursi apa segala macam sudah ready. Ya, jadi investor sudah siap memasukkan barang-barangnya semuanya, termasuk karyawan juga sudah rekrut 2 orang. Sisa soft opening nanti insya Allah. Ya. Kita target sebelum muktamar ya kita sudah bisa soft opening. Mudah-mudahan itu terwujud ya, sebab kalau tidak ya pasti ditunda lagi setelah muktamar. Ya. Ya kurang lebih begitu. Tapi untuk untuk realnya kita akan benar-benar upayakan ini sudah jalan ya sebelum mahasiswa baru masuk. Iya, kurang lebih Ustaz. Baik, bisa kalau Ustaz. Istilahnya ya, kita ini namanya ya orang yang menginginkan itu berjalan dengan baik. Ya. Tadi antum sebutkan profesional dan ada modal yang besar juga. Maka ya tentu juga kita berharap ya antum ada perhitungan-perhitungan dalam artian ya tentu namanya pengembalian modal, keuntungan, kemudian juga bagaimana bagi hasil karena ya itu semua perlu jelas dari awal supaya istilahnya jangan sampai nanti sudah jalan dengan baik kemudian itu menjadi hal yang menjanggal kita antara investor dan kita sendiri. Apalagi ini kan antum tahu yang namanya milik umum begini biasa banyak orang mau intervensi. Ya ini tentu harus ada konsistensi bahwa ya ini wilayah kami. Silakan beri saran tapi ya yang kami mau ya kami jalankan. Ya, kita harus juga tegas dalam masalah itu. Jangan semua orang bebas intervensi. Ini kan pusat misalnya merasa dia ini wilayahnya apa semua itu tidak. Yang paling juga saya inginkan ya saya usulkan sama antum perhitungkan itu siswi. Dia sumber pasar. Ya kan biasa juga membuka sesuatu itu dilihat sumber pasar. Ya selain memang karyawan, mahasiswa dan tamu-tamu dari luar, kalau saya siswi ini juga potensi besar. Ya kira-kira tadi antum bilang boleh bentuk apa gimana ya. Saya wallahualam masalah bentuk. Intinya apa yang ditawarkan juga ada untuk siswi, ada bagian untuk siswi yang mereka diharap belanja juga di situ karena kenyataannya banyak belanja di luar. Informasi dari Pak Darmin, siswi itu tidak kurang dari 25.000 belanja sehari. Kebanyakan pada umumnya ya bisa dikatakan begitu karena memang rata-rata sebagian mereka punya kemampuan. Kecuali mungkin anak-anak ikhwah yang dapat dispensasi masuk jadi belanjanya kurang tapi rata-rata pada umumnya kan memang diantar mobil ya apa semua jadi dia bilang Pak Darmin bilang rata-rata itu tidak kurang dari 25.000 belanjanya sehari. Kalau ini bisa kita ya 50% atau berapa persen saja 25% belanja 10.000 per hari pada kita itu sudah sangat lumayan. Saya lihat mereka kalau cili-cili keluar pergi ke Alpa apa semua itu yang mau salah satu ya antum tentu lebih jauh. Karena mungkin tadi ini yang antum ajak yang dia kerjasama, apakah dia konsennya ke kantin atau apakah tadi, gimana kita menggabungkan bahwa dia berupa kantin dan dia menjual juga? Iya, kurang lebih begitu. Oh iya itu. Iya, jadi kita sebenarnya kasih istilah ada beberapa istilah meskipun belum rampung ini. Jadi kalau bukan kantin kedai ya kurang lebih begitu dan konsepnya kalau dari segi harga terjangkau dan memang harga kita lebih spesifikkan harganya untuk menengah ke bawah. Dan karena tempatnya di sini ya maka pasti pasarnya adalah siapa-siapa yang berada di lingkungan itu ya termasuk ya para anak-anak kita di dalam di belakang. Insyaallah. Iya. Baik. Saya rasa itu yang paling kita perlu. Nanti ada yang mau bekerja sama di kita ini dia survei ya bahwa pasar saya ini dia kan lebih mengerti masalah itu. Pasar saya ada siswi, ada kantor, ada apa kan supaya mereka bisa menyesuaikan juga bahwa dari poin-poin ini bisa memberi hasil. Kalau masalah finishing tinggal antum survei lagi, kemudian mudah-mudahan pekan ini apa yang antum inginkan kita bisa penuhi, pembersihannya apa semua lah, listriknya, kemudian kan kemarin saya cuma bilang jangan terlalu dicat saja, begitu saja, cat dasar saja karena antum mau dekor. Jadi saya tidak lagi tekankan dia cat ulang, tinggal mungkin kebersihan aja. Ustaz Reza Pak, kalau saya menurut Ustaz kebersihan libatkan mahasiswa kalau hari-hari apa, ya kan kalau misalnya pagi saya setengah jam, iya setengah jam atau apa, artinya malah dulu pernah kita putuskan bahwa kita mau pakai ujian, kalau itu memungkinkan
sebagai pemicu untuk dibersihkan, ya kan bisa dibersihkan, di apa, ya. Cuma walaupun ya kita ini krisis air ya, bagaimana caranya dibersihkan dengan air yang istilahnya efisien. Karena kalau pembersihan yang berat-berat kan tetap tukang. Ya, sudah kemarin di pelur, tinggal mau dibersihkan semua bagian depannya itu. Ya itulah, lihat. Ya oke, baik. Ya, ya nanti melihat nih kalau memang bersih dan memungkinkan dipakai ujian, nah itu bisa. Karena dengan dipakai ujian itu kan sudah ada perhatian dibersihkan tiap hari, sedikit-sedikit kan. Karena kalau udara di atas tidak perlu AC, itu sangat penting. Listrik. Kerja bakti sekaligus di sini juga. Ya itu juga, jangan sampai kalau, ya betul. Sebelum dia tinggalkan Ustaz perlu bersih nih, karena jangan sampai yang datang bilang, emang ya begini kehidupan, jadi dia datang juga sudah mencontoh seperti itu. Bisa gantung sini, gantung sana, akhirnya kalau kita mau tertibkan lebih baik dari jangan datang, karena kita mau kurangi kepadatan asrama dan sebagainya. Jadi, baik, oke. Ya silakan Ustaz. Untuk fundraising ini di wilayah, ini beberapa kemarin kami kunjungi juga Sulteng itu, kendalanya itu dengan WIS-nya. Jadi kalau tadi kan sarannya Ustadz Sayuti sosialisasi dari WIS pusat ini ke wilayah daerah begitu. Kalau kami sarannya samping itu ditempuh juga, sarannya minta adakan pertemuan khusus WIS pusat dengan kita pengelola di fundraising sini pusat, dan juga tadrib wilayah dan WIS wilayah yang ada tadrib duatnya. Langsung memang diperjelas gini aturannya begitu Ustaz, karena supaya tidak menjadi ya masalah lagi di wilayah juga. Karena kasihan juga mereka pendandaannya terhambat ya. Kalau mereka bisa potensi terus juga dilatih langsung siapa yang bisa ditunjuk jadi di wilayah untuk bisa dilatih. Kemudian yang kedua terkait tadi menjadi sedikit penasaran terkait marketing. Iya, marketing, iya. Persentase 50% itu mungkin perlu di marketing daerah tadi maksudnya. Iya, yang fundraising itu, iya itu. Itu mungkin perlu dicari tahu lagi itu bagaimana hukumnya sebenarnya itu. Iya, apakah memang boleh seperti itu? Memang sih semakin besar juga kita dapatkan. Tapi apakah memang persentasenya boleh seperti itu atau tidak? Kalau saya pernah pelajari memang dia gaji umum saja gitu. Gaji sesuai dengan gaji yang berlaku. Tidak melebihi. Jadi otomatis ketika dia tinggi pemasukannya 50% tinggi juga melebihi gajinya, gaji UMR gitulah istilahnya. Tapi maksudnya apakah maksudnya hukumnya dari sistem AMIL? Iya, iya itu maksudnya. Iya hukum syar'inya itu. Kalau Anda sendiri belum terlalu pahami juga itu. Gimana standar AMIL? Standar AMIL itu mungkin perlu dikaji, termasuk juga dari Basnas bagaimana aturan Basnasnya. Ya. Itu mungkin iya. Berapa persentase AMIL yang yang pernah saya pernah tanyakan itu, Ustaz. Yang pernah dijelaskan sama WIS pusat itu bahwa untuk lembaga-lembaga fundraising yang tidak resmi itu sebenarnya tidak ada batasan, ya. Tidak sepanjang yang seperti agen kita tadi itu tidak digaji, ya. Misalnya sudah digaji tapi dia dapat fee lagi, ya. Dia dapat bagi hasil lagi. Nah, itu tidak boleh. Gaji tetap maksudnya. Iya, jadi sudah digaji, katakanlah ditetapkan gajinya sekian tapi dia dapat lagi fee. Satu. Yang kedua, kalau misalnya semakin besar capaiannya, maka fee itu semakin sedikit. Ya, jadi kalau kecil capaiannya, memang dikasih naik fee-nya itu untuk menyemangati. Tapi ketika fee-nya besar, itu kan berbanding lurus pendapatannya besar akan berbanding lurus dengan fee-nya. Kalau besar juga maka itu yang begini Ustaz. Kalau pendapatan kecil maka fee-nya besar. Ya, pendapatan besar fee-nya dikasih turun. Ya, istilahnya ini bukan hal paten. Iya, enggak. Bisa nanti dilihat di video selanjutnya. Saya pernah jelaskan ini sebenarnya kalau tidak salah hampir 2 tahun yang lalu di sini. Ya, tentang capaian donasi kita kalau misalnya di bawah 10 juta. Itu berlaku juga ke mereka nanti di fundraising. Iya.
Jadi misalnya di 10 juta dia dapat sekian persen. Artinya agar layak menjadi kerjaan. Iya, iya, Ya, Sob. ya, 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 Iya. ya, ya. Karena itu kan Di- orang berhitung juga. Di rumah zakat dulu sebelum sekarang di Banjarmasin itu salesnya, marketingnya itu bisa lebih banyak dia dapat daripada direkturnya. Ah, Ya, rumah zakat. Di rumah zakat Tinjauan ya, syar'inya mungkin itu yang pun kita perlu coba. Karena informasi dari WIS seperti itu. ya. Artinya Maksudnya tinjauan syar'i nanti dilihat lagi bedanya zakat dengan infak. Nah, itu lagi perlu juga itu. Kan kalau zakat ya sangat ketat aturannya. Itu infak ini perlu lagi lihat. Kan mungkin kita kebanyakan main ini di infak. Tidak, nanti kalau zakat ya lebih spesifik lagi. Karena peruntukannya kan jelas. Oke, artinya masalah syar'i tetap menjadi acuan kita perlu ditanyakan lebih jauh lagi. Saya rasa karena waktu, saya lagi jazakallah khair Ustaz Sayuti telah konsen. Saya lagi para wilayah ini juga sangat membantu, sangat terkait juga dengan kesuksesan. Ya, selain dosen, peran kita pengelola, peranan ya dukungan dana juga sangat menentukan untuk bisa berjalan secara baik berbagai program yang kita inginkan, dan juga termasuk sangat terkait dengan dosen kita yang kita perlu support. Sekali lagi jazakallah khair para ustadz yang telah hadir, dan baik yang offline maupun online. Semoga angkatan ini bisa kita akhiri dengan baik, semua bisa bertugas dan semua bisa memberi kontribusi dalam dakwah, sehingga juga kita bisa mendapatkan apa ganjaran yang mereka dapatkan itu berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.